Halo guys, selamat datang kembali di channel Animin. Kali ini Animin akan menceritakan kisah seseorang yang dijauhi sejak masa kecil karena penampilannya yang tidak diterima oleh masyarakat. Namun perlakuan kasar orang-orang tersebut mengubahnya menjadi seorang petarung yang tangguh dan terus berusaha untuk menjadi yang terkuat dan teratas. Dan hal itu menjadi satu-satunya hal yang ia bisa banggakan dari dirinya. Dalam kesendirian, ia menjalani hari-harinya sampai suatu hari semuanya sedikit demi sedikit berubah semenjak ia masuk ke sekolah SMA Purin. Ini dia, Windbreaker. Cerita dimulai dengan memperlihatkan mimpi seorang anak laki-laki yang akan menjadi protagonis utama kita pada anime kali ini yang bernama Haruka Sakura. Dalam mimpinya tersebut terlihat kalau Sakura sedang berjalan di atas seutas tali sambil melihat wajah orang-orang yang tidak menyukainya karena dicap sebagai anak yang nakal yang bisanya cuman berkelahi dan membuat keributan. Yang membuat Sakura menjadi anak yang sering ditolak dan dijauhi semua orang. Apalagi dengan penampilan rambut Sakura yang setengah berwarna hitam dan setengah lagi berwarna putih yang membuat semua orang semakin menjauhinya. Setelah itu Sakura pun bangun dan pergi untuk berjalan-jalan di kota. Dan saat sedang berjalan-jalan, Sakura melihat ada seorang perempuan yang sedang diganggu oleh sekelompok pria. Sakura pun mendatangi mereka dan berkata kepada mereka kalau ia sangat benci dengan orang-orang yang melakukan hal bodoh seperti yang mereka lakukan sekarang ini. Mendengar perkataan Sakura tersebut, pemimpin kelompok tersebut pun langsung ingin memukul Sakura. Tapi Sakura segera menghindari dan balik memukul pemimpin kelompok tersebut. Bahkan Sakura berhasil menghajar semua anggota kelompok yang mengganggu perempuan tersebut seorang diri saja. Setelah menghajar berandalan tersebut, Sakura pun langsung pergi. Tapi perempuan yang ditolongnya tersebut pun datang mengejarnya, lalu berterima kasih kepada Sakura karena telah menolongnya. Sakura pun terlihat bingung karena nggak nyangka kalau ternyata ada orang yang mau menegurnya, apalagi mengucapkan terima kasih padanya. Karena selama ini orang-orang pasti akan pergi menjauhinya karena takut kepadanya. Berbeda dengan perempuan yang baru saja ia selamatkan tersebut. Lalu muka Sakura pun berubah menjadi merah karena ini merupakan pertama kalinya ada orang yang mau menyapanya dan berterima kasih padanya. Lalu karena ingin berterima kasih, perempuan itu pun mengajak Sakura untuk pergi ke kafe miliknya. Lalu membuatkan Sakura makanan. Dan setelah ngobrol-ngobrol, perempuan itu pun tahu kalau ternyata Sakura bukanlah orang asli kota ini, tapi seorang pendatang baru di kota tersebut. Lalu perempuan tersebut pun memperkenalkan dirinya kepada Sakura kalau namanya adalah Kotoha Tachibana. Lalu Kotoha pun mulai mendekati Sakura karena penasaran dengan Sakura yang memiliki setengah rambut berwarna putih. Selain itu, sebelah mata Sakura juga terlihat berbeda. Melihat Kotoha yang sangat dekat dengan wajahnya, wajah Sakura pun kembali memerah dan malah mengajak Kotoha untuk berkelahi. Sakura pun bingung melihat tingkah Kotoha yang tidak takut kepadanya dengan tampilan Sakura yang unik tersebut. Apalagi kalau Kotoha baru saja melihat kalau Sakura telah menghajar 5 orang berandalan sekaligus. Tapi sayangnya Kotoha sama sekali tidak takut pada Sakura karena Kotoha bahkan pernah melihat kelakuan yang melebihi kelakuan Sakura. Lalu Sakura pun bercerita kepada Kotoha kalau ia ingin masuk ke SMA Furin yang ada di kota tersebut, di mana SMA Furin terkenal dengan SMA yang dipenuhi oleh orang-orang kuat. Dan Sakura berkata kepada Kotoha kalau ia ingin menjadi orang yang paling kuat dan mengambil alih puncak di SMA Furin tersebut. Mendengar tujuan Sakura tersebut, Kotoha terlihat tidak kaget sedikit pun. Tapi Kotoha berkata kepada Sakura kalau Sakura tidak akan bisa mencapai puncak di SMA Furin dengan kondisinya yang sekarang. Sakura yang mendengar perkataan Kotoha tersebut pun terlihat kesal karena Kotoha telah meragukan kekuatannya. Tapi Kotoha berkata kalau ia sama sekali tidak meragukan kekuatan Sakura. Tapi untuk bisa mencapai puncak di SMA Furin, Sakura tidak bisa kalau hanya mengandalkan diri sendiri saja. Lalu Kotoha berkata kepada Sakura untuk setidaknya bertemu terlebih dahulu dengan siswa-siswa Furin agar bisa mengerti maksud perkataan Kotoha tersebut. Lalu Sakura pun pergi meninggalkan Kotoha. Sementara itu di tengah kota terlihat ada sebuah geng yang sedang menyerang kota dan menghancur-hancurkan barang-barang yang ada di jalan. Warga pun terlihat tidak berani untuk keluar dan hanya bersembunyi di dalam rumah mereka sambil mencoba untuk meminta bantuan. Dan ternyata pemimpin geng tersebut adalah berandalan yang sebelumnya telah dihajar oleh Sakura
yang berniat untuk membalas dendam dengan membawa lebih banyak berandalan bersamanya. Dan tanpa sengaja mereka pun kembali bertemu dengan Sakura yang terlihat sedang kesal akibat ucapan Kotoha sebelumnya yang berkata bahwa ia tidak akan bisa mencapai puncak di Furin. Kesal dengan perkataan Kotoha tersebut, Sakura pun langsung memukul muka pemimpin geng tersebut yang sedang asik ngebacot ngeledekin Sakura. Selain itu, Sakura pun kembali bersemangat dan mencoba membuktikan kalau hanya dengan sendirian pun ia akan bisa mencapai puncak di SMA Furin tersebut dengan menghajar semua anggota geng tersebut. Tapi sayangnya saat Sakura lagi semangat-semangatnya, seorang dari anggota geng tersebut malah menyandra Kotoha sambil mengarahkan pisaunya ke leher Kotoha. Melihat hal tersebut, Sakura pun semakin kesal dengan geng tersebut yang berlagak sok kuat padahal hanyalah kumpulan pecundang yang beraninya menggunakan senjata. Ditambah lagi menyandra orang yang tidak ada hubungannya dengan tawuran mereka. Sakura pun langsung menyerang orang tersebut dan menolong Kotoha. Tapi karena kali ini harus bertarung sambil menjaga Kotoha, Sakura pun terlihat mulai kewalahan melawan geng tersebut yang tidak ada habisnya. Sakura pun juga bertanya-tanya kepada dirinya kenapa ia harus melindungi Kotoha. Padahal selama ini Sakura sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Lalu karena harus bertarung sambil melindungi Kotoha, Sakura pun akhirnya harus terkena serangan yang membuat kakinya tersayat oleh pisau dari geng tersebut dan membuat Sakura semakin kesulitan untuk bertarung. Lalu saat Sakura semakin kewalahan untuk menghadapi geng tersebut sambil harus melindungi Kotoha di belakangnya, Sakura pun terlihat hanya bisa pasrah melihat tongkat bisbol yang akan melayang ke wajahnya tersebut. Tapi untungnya tiba-tiba ada seseorang yang datang melindungi Sakura dan Kotoha. Seorang yang juga menggunakan seragam yang sama dengan Sakura, seragam dari SMA Furin. Dan orang itu bernama Toga Hiragi. Selain Hiragi, tak lama kemudian muncul 3 orang lain lagi yang mengenakan seragam Furin datang untuk membantu. Mereka bernama Ren Kaji, Jin Yanagida, Yodai Matsumoto. Lalu setelah itu dengan sangat marah sambil membengkokkan tongkat bisbol, Hiragi pun berkata kepada geng tersebut kalau mereka akan menerima akibatnya karena telah merusak kota. Setelah itu pertarungan pun kembali dimulai, di mana siswa SMA Furin tampak lebih unggul dari geng tersebut meskipun mereka kalah jumlah. Dan tak lama kemudian tiba-tiba warga kota pun bersorak memberikan semangat kepada para siswa Furin yang sedang berusaha mengusir geng tersebut dari kota. Melihat hal tersebut, Sakura pun terlihat kebingungan. Lalu Kotoha pun berkata kepada Sakura kalau 2 tahun yang lalu kota ini adalah kota yang sangat tidak aman karena banyak geng-geng yang tawuran. Tapi semuanya berubah semenjak adanya SMA Furin yang menaruh sebuah papan di depan kota yang berisikan tantangan kepada siapa saja yang berani berbuat jahat di kota. Dan semenjak itu para siswa SMA Furin pun dijuluki oleh penduduk kota sebagai Windbreaker atau pelindung kota. Dan semenjak itu kekacauan di kota pun mulai menurun. Kotoha kemudian berkata kepada Sakura kalau mereka semua, yaitu para siswa SMA Furin, adalah orang-orang rendahan dan terbuang. Tapi mereka semua dicintai oleh para penduduk kota. Mendengar perkataan Kotoha tersebut, Sakura pun terlihat bingung. Dan setelah pertempuran tersebut berakhir dengan dimenangkan oleh SMA Furin, tiba-tiba warga kota pun datang kepada Sakura dan mengucapkan terima kasih karena telah menolong melawan para berandalan tersebut meskipun Sakura harus bertarung sendirian di awal. Dan setelah itu tiba-tiba ada seorang nenek yang datang ingin mengobati luka di kaki Sakura. Tapi karena Sakura masih kebingungan dan tidak terbiasa diperlakukan seperti itu, Sakura pun menolak. Tapi Kotoha segera mengambil alih dan segera mengobati kaki Sakura dan berkata kepada Sakura kalau Sakura itu sebenarnya adalah orang yang baik. Kotoha juga berkata kepada Sakura kalau Sakura tidak boleh terjebak dengan bagaimana orang lain memandangnya. Karena Kotoha yakin kalau Sakura bisa menjadi apapun yang diinginkannya. Dan setelah itu Sakura pun tersadar kalau dirinya yang cuman bisa berkelahi tersebut ternyata juga bisa berguna bagi orang lain. Lalu dengan tendangannya Sakura pun menghajar ketua geng tersebut dan mengakhiri pertarungan. Lalu besok harinya saat Sakura sedang sarapan di kafe milik Kotoha sebelum upacara penerimaan siswa baru dimulai, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke kafe Kotoha tersebut dengan mengenakan seragam SMA Furin yang bernama Akihiko Nirei. Seorang siswa baru sama seperti Sakura. Lalu setelah diberitahu Kotoha kalau Sakura berasal dari luar kota,
Nirei pun segera mengecek catatannya dan memberitahu Sakura kalau SMA Furin itu bukanlah SMA sembarangan. Nirei juga menjelaskan kalau SMA Furin itu adalah pelindung kota yang bertugas untuk melindungi warga kota, menjaga keamanan kota, dan mengusir semua orang yang mencoba mengusik kedamaian di kota. Dan setelah itu Nirei pun pergi. Setelah Nirei pergi, Sakura berkata kalau orang yang banyak bicara dan berpenampilan seperti Nirei, menurut pengalaman tawuran Sakura, orang seperti itu adalah orang yang akan duluan melarikan diri. Tapi Kotoha berkata kepada Sakura kalau Sakura tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilannya saja. Kotoha menyarankan Sakura untuk menjalin komunikasi terlebih dahulu baru bisa menilai seseorang. Lalu saat sedang berjalan-jalan di kota, tiba-tiba ada seorang perempuan yang meminta tolong kepada Sakura. Ternyata di sebuah gang kecil, Nirei sedang dikeroyok oleh para berandalan karena berusaha menolong seorang perempuan. Tapi karena Nirei sangat lemah, perempuan itu pun pergi untuk mencari pertolongan, lalu bertemu dengan Sakura. Tapi meskipun Nirei tidak jago berkelahi, tampaknya Nirei sudah menanamkan dalam dirinya kalau ia adalah siswa SMA Furin yang harus menjaga kota dari para berandalan seperti mereka. Jadi meskipun Nirei harus babak belur dan sama sekali tidak bisa melawan, Nirei tidak lari dan tetap mencoba untuk mengusir para berandalan tersebut. Lalu tiba-tiba Sakura pun datang dan langsung menendang berandalan tersebut. Dan dalam sekejap Sakura telah berhasil mengalahkan para berandalan tersebut yang membuat Nirei terkejut terheran-heran dengan kekuatan yang dimiliki oleh Sakura. Lalu Nirei pun bercerita kepada Sakura kalau waktu kecil ia adalah orang yang sering dibully. Tapi setelah ditolong oleh siswa SMA Furin, ia pun jadi kagum pada mereka dan bercita-cita ingin menjadi seperti mereka. Tapi sayangnya Nirei saat ini masih saja lemah. Lalu Nirei pun menangis karena kecewa pada dirinya sendiri. Melihat hal itu, Sakura pun berkata kepada Nirei kalau Nirei tidak lemah. Meskipun Nirei tahu kalau dirinya tidak kuat, Nirei tetap berani untuk menolong perempuan itu dan melawan para berandalan itu seorang diri. Selain itu, perempuan yang ditolong oleh Nirei pun datang dan mengucapkan terima kasih kepada Nirei. Mendengar hal itu, Nirei pun menjadi bersemangat kembali, lalu segera menginterogasi Sakura dengan berbagai pertanyaan untuk dimasukkan ke dalam buku catatannya. Selain itu, Nirei juga berkata kepada Sakura kalau ia akan membantu Sakura untuk mencapai puncak di SMA Furin. Lalu mereka pun pergi ke sekolah. Lalu sesampainya di sekolah, Nirei pun berkata kepada Sakura untuk tidak membuat keributan di hari pertamanya dan memasang muka sinisnya yang bisa memancing orang-orang di sekolah. Tapi Sakura tidak peduli dengan perkataan Nirei dan segera masuk ke dalam kelas dan membuat semua mata tertuju kepada mereka. Tapi tiba-tiba ada seorang siswa yang mendekat kepada mereka yang bernama Hayato Suo. Lalu Suo pun berkata kepada semua orang di dalam kelas kalau Sakura adalah orang yang kemarin telah menyelamatkan kota dari para geng berandalan. Mendengar perkataan Suo tersebut, sisi kelas pun menjadi kagum kepada Sakura. Tapi tiba-tiba semua orang kembali terdiam saat Sakura berkata kalau ia ingin mengincar puncak di SMA Furin tersebut. Dan setelah itu tiba-tiba sebuah meja pun melayang ke arah Sakura. Dan orang yang melemparkan meja tersebut adalah Kyotaro Sugishita, orang yang paling berbahaya di kelas maupun di angkatan mereka. Tapi bukannya takut, Sakura malah terlihat senang dan merasa kalau SMA Furin memang seharusnya menjadi tempat yang seperti ini, tempat yang dipenuhi oleh perkelahian setiap harinya. Lalu Sugishita pun segera menyerang Sakura yang berhasil dihindarinya. Setelah itu, Suo pun berkata kepada Sakura kalau Sugishita adalah orang yang dari SMP telah sering main ke SMA Furin. Sugishita juga adalah orang yang boleh memakai nama Bo Furin meskipun ia belum menjadi siswa di SMA Furin. Dan karena kekagumannya kepada pemimpin puncak di SMA Furin tersebut, Sugishita sangat tidak terima kalau ada orang lain yang akan merebut posisi itu yang membuatnya marah kepada Sakura. Lalu Sugishita pun kembali menyerang Sakura. Tapi saat hendak menghindar, Sakura malah terpeleset. Tapi untungnya Sakura tetap bisa menghindar dan berhasil balas menyerang Sugishita dan membuat Sugishita sampai terluka. Lalu saat mereka berdua akan kembali bertarung, tiba-tiba ada suara dari pengeras suara di dalam kelas yang mengucapkan selamat kepada semua siswa kelas 1 yang telah bergabung ke SMA Furin. Mendengar suara tersebut, semua siswa pun menjadi hening dan terdiam, yang membuat Sakura menjadi bingung siapa orang yang ada di balik pengeras suara tersebut yang bisa membuat semua orang terdiam termasuk Sugishita. Dan ternyata orang tersebut adalah Hajime Umemiya,
pemimpin puncak di SMA Furin tersebut. Dalam pidatonya tersebut, Umemiya berkata kalau mereka tidak boleh berkelahi satu sama lain. Selain itu, pesan yang paling penting adalah mereka harus melindungi warga kota dan menjaga kota dari orang-orang jahat. Setelah pidato tersebut, Suo pun meminta Sakura dan Sugishita untuk berdamai. Dan karena Umemiya sendiri telah berkata agar tidak berkelahi satu sama lain, meski agak berat, Sugishita pun mengulurkan tangannya terlebih dahulu kepada Sakura. Melihat hal itu, Sakura pun kemudian menjabat tangan Sugishita untuk berdamai. Setelah mereka berdua berdamai, suasana di kelas kembali menjadi hangat. Begitu juga perlakuan teman-temannya kepada Sakura, yang membuat Sakura kebingungan karena belum pernah diperlakukan dengan hangat seperti itu. Dan setelah itu, tiba-tiba mereka semua pun disuruh untuk berkumpul di lapangan. Setibanya di lapangan, mereka pun sudah ditunggu oleh Hiragi yang membuat Sakura teringat dengan pertarungannya di kota sebelumnya saat menolong Kotoha. Mendengar nama Kotoha disebut, Hiragi pun langsung menculik Sakura dan memperingatkannya untuk tidak menyebut nama Kotoha. Karena jika Umemiya sampai tahu kalau Kotoha pernah berada dalam bahaya, maka Umemiya akan sangat marah. Setelah itu, Nire pun memberitahu Sakura kalau Hiragi adalah salah satu dari 4 Raja Bofurin. 4 raja tersebut adalah tangan kanan dari Umemiya, dan mereka semua juga adalah kapten dari setiap kelas. Setelah itu, Hiragi pun membagi mereka ke dalam sebuah kelompok dan menyuruh mereka untuk berpatroli di kota. Sakura yang sekelompok dengan Sugishita, Suo, dan Nire yang dikepalai kelompok oleh Hiragi terlihat sangat kesal. Tapi ternyata pembagian kelompok tersebut telah diminta oleh Umemiya sendiri karena tahu kalau Sakura dan Sugishita sempat berkelahi dan meminta Hiragi untuk mengasuh mereka. Dan saat patroli, mereka pun melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk menolong warga kota seperti mengecat tembok yang dicoret oleh para berandalan yang membuat Sakura marah-marah di sepanjang perjalanannya. Lalu di saat sedang patroli, mereka pun tiba di sebuah terowongan yang di atasnya terdapat sebuah logo seperti anjing. Dan ternyata logo tersebut adalah logo dari sebuah kelompok yang bernama Sisi Toren. Di mana moto dari kelompok tersebut, kekuatan adalah segalanya. Dan terowongan tersebut adalah batas wilayah antara Bofurin dan Sisi Toren. Tapi saat mereka ingin kembali, tiba-tiba mereka melihat seorang anak SMP Purin sedang berlari ketakutan keluar dari wilayah Sisi Toren yang sedang dikejar oleh anggota kelompok Sisi Toren. Tapi sayangnya saat hendak keluar dari perbatasan tersebut, anak SMP tersebut malah terjatuh dan membuatnya berhasil dikejar oleh anggota Sisi Toren. Tapi dengan cepat, Sakura dan Sugishita langsung menerobos masuk ke wilayah Sisi Toren dan menghajar orang yang sebelumnya akan berniat jahat kepada anak SMP Furin tersebut. Dan setelah berhasil menyelamatkan juniornya tersebut, tiba-tiba dari area Sisi Toren muncul seseorang anggota Sisi Toren lainnya yang bernama Togamejo, wakil ketua dari kelompok Sisi Toren, yang membuat anggota Sisi Toren lainnya langsung terdiam. Bahkan Hiragi pun terlihat cemas dengan kedatangan Togame tersebut, lalu menjelaskan kepada Togame apa yang telah terjadi. Tapi Togame terlihat sangat santai, bahkan Togame juga menyapa Hiragi dengan santainya. Tapi setelah itu, saat orang yang dihajar oleh Sakura dan Sugishita sebelumnya marah-marah dan ingin balas dendam, Togame malah menghajar orang tersebut yang merupakan anggota dari kelompoknya sendiri. Bahkan setelah menghajar anggotanya tersebut, Togame pun mengambil jaket anggotanya tersebut dan berkata kalau orang yang telah kalah berarti orang tersebut lemah dan tidak pantas untuk berada di Sisi Toren. Melihat perilaku Togame tersebut, Sakura pun menjadi marah dan langsung menantang Togame. Tapi Togame dengan santai mengatakan kalau ia pasti akan membuat Sakura babak belur, tapi bukan di sini. Dan setelah itu, Togame dan anggotanya pun kembali ke markasnya. Dan setelah Togame kembali, Nire pun menjadi sangat panik setelah kejadian tersebut dan menyangka kalau mungkin nanti akan terjadi perang besar. Dan setelah itu, Hiragi pun mengajak yang lainnya untuk kembali dan mendiskusikan hal tersebut dengan Umemiya, di mana Sakura juga terlihat sangat penasaran dengan Umemiya. Setibanya di sekolah, mereka pun segera menuju ke atap sekolah untuk bertemu dengan Umemiya. Dan setelah bertemu dengan Umemiya, Hiragi pun segera mencoba untuk menjelaskan keadaannya kepada Umemiya. Tapi sayangnya obrolan mereka berdua nggak nyambung karena Umemiya sangat bersemangat menjelaskan tanamannya kepada Hiragi. Bahkan saking semangatnya, mereka semua pun kebingungan untuk mulai menjelaskan situasinya kepada Umemiya. Melihat hal tersebut, Sasaki, anak SMP Furin yang sebelumnya diselamatkan oleh Sakura dan Sugishita pun langsung berkata kepada Umemiya dan menjelaskan semua kejadiannya.
Di mana awalnya Sasaki yang sedang mengikuti seorang pencuri, tapi tanpa disadari tiba-tiba Sasaki telah masuk ke dalam wilayah sisi toren. Dan karena itulah Sasaki dikejar-kejar oleh anggota sisi toren dan membuat semuanya menjadi kacau. Tapi Umemiya malah berterima kasih kepada Sasaki karena telah menjaga kota dengan baik. Lalu dengan hangat Umemiya berkata kepada Sasaki untuk menyerahkan sisanya kepada dia. Dan setelah itu Nire pun berkata kalau semua ini juga disebabkan oleh Sakura. Tapi Sakura segera menyangkalnya dan berkata kalau ia sangat tidak suka dengan sisi toren dan moto kelompok mereka tersebut yang tidak mempedulikan teman mereka sendiri. Mendengar hal tersebut, Umemiya pun segera berdiri mengira kalau Umemiya akan memukulnya. Sakura pun segera mengambil kuda-kuda untuk bertarung. Tapi ternyata Umemiya malah mengelus kepala Sakura sambil mengucapkan terima kasih padanya, yang membuat Sakura menjadi bingung. Umemiya juga sudah tahu bagaimana perbuatan Sakura yang telah beberapa kali menyelamatkan kota, mulai dari keributan di kota sampai kejadian hari ini. Melihat kelakuan Umemiya tersebut, Sakura pun seperti menyadari mengapa Umemiya bisa menjadi pemimpin puncak di SMA Furin dan diikuti oleh orang-orang kuat lainnya di belakangnya. Dan itu karena Umemiya adalah orang yang lembut dan memiliki perkataan yang tulus, dan membuat semua orang di dekatnya merasa aman dan tenang. Dan setelah itu Hiragi tiba-tiba mendapatkan telepon. Tapi suara dari telepon tersebut terdengar sangat lemah sambil berkata sisi toren. Bingung dengan apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara dari bawah yang memanggil nama Umemiya. Dan ternyata orang tersebut adalah pemimpin puncak sisi toren. Dia adalah Tomiyama Choji. Melihat anggotanya yang telah dihajar babak belur oleh Choji tersebut, Umemiya pun mengeluarkan aura yang sangat menakutkan yang bahkan sampai dirasakan oleh Sakura, dan segera turun untuk menemui Tomiyama. Lalu Umemiya pun menyuruh yang lainnya untuk menunggu dan tidak ikut campur. Dan saat bertemu dengan Tomiyama, Umemiya pun segera meminta Tomiyama untuk melepaskan anggotanya. Tapi Tomiyama berkata kalau Furinlah yang terlebih dulu memulai masalah ini. Tapi melihat anggotanya yang telah babak belur dihajar oleh Tomiyama, Umemiya pun berkata kepada Tomiyama agar hal tersebut dianggap impas. Tapi Tomiyama tidak terima dengan hal itu dan langsung menyerang Umemiya. Tapi Umemiya juga segera menangkis serangan Tomiyama tersebut. Dan setelah itu Tomiyama pun berkata alasan kenapa dia menyerang Umemiya adalah agar kali ini sisi torenlah yang dianggap memulai masalah terlebih dahulu kepada Furin. Tapi Umemiya sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut dan tetap meminta agar masalah ini berakhir di sini. Tapi Tomiyama tetap tidak terima. Lalu Tomiyama bercerita kalau semenjak menduduki puncak di sisi toren, ia telah menjadi bosan. Tapi saat melihat Umemiya di puncak Furin, Tomiyama terlihat iri karena melihat Umemiya yang meskipun berada di puncak, Umemiya terlihat bersenang-senang dan karena itulah dengan adanya masalah ini, Tomiyama berkesempatan untuk menantang Umemiya duel dan mengambil alih Furin. Mendengar hal tersebut, Umemiya malah terlihat kasihan kepada Tomiyama. Dan setelah itu, anggota sisi toren lainnya tiba-tiba datang menghampiri Tomiyama. Melihat anggota sisi toren yang datang, Sakura dan yang lainnya pun maju ke sisi Umemiya. Lalu Sakura berkata kalau ia tidak masalah kalau Umemiya akan melakukan duel, tapi ia sangat tidak suka kalau duel tersebut keroyokan. Tomiyama pun terlihat kesal kepada anggotanya yang malah mendatanginya, padahal Tomiyama hanya mau berduel dengan Umemiya 1 lawan 1. Tapi Togame segera menjelaskan kepada Tomiyama kalau dia boleh berduel, tapi tidak sekarang dan tidak di tempat ini karena ini adalah markas Furin. Mendengar perkataan Togame tersebut, duel mereka pun akhirnya ditunda menjadi besok di markas sisi toren. Tapi setelah itu, anggota sisi toren malah ada yang mengejek Umemiya. Tidak terima dengan hal itu, Sugishita pun segera membalas bacotannya tersebut dan membuat mereka berdua juga akan ikut berduel besok hari. Selain itu, Suo dan Sakura juga akan ikut bertarung 1 lawan 1 besok hari. Dan setelah mereka semua akan bersepakat, tiba-tiba ada seorang anggota sisi toren lainnya yang bernama Sako Kota yang mengajukan diri untuk ikut berduel besok hari dan menunjuk Hiragi sebagai lawan duelnya. Dan setelah itu pertarungan duel pun disepakati di mana mereka semua akan bergantian berduel 1 lawan 1 besok hari. Keesokan harinya mereka pun pergi masuk ke wilayah sisi toren dan mereka semua disambut langsung oleh Tomiyama yang tampaknya sudah tidak sabar untuk bertarung melawan Umemiya.
Lalu mereka pun diajak untuk langsung pergi ke arena pertarungan, di mana di sana mereka semua sudah disambut oleh semua anggota sisi Toren. Melihat aura yang begitu kuat di dalam arena tersebut, Umemiya pun berkata kepada anak-anaknya untuk tidak perlu tertekan dan nikmati saja pertarungannya, karena hasil yang akan dihitung nanti hanyalah hasil dari pertarungan Umemiya melawan Tomiyama. Jadi meskipun semua murid kelas 1 dikalahkan dalam pertarungan tersebut, selama Umemiya bisa mengalahkan Tomiyama, maka Furinlah yang akan menang. Mendengar perkataan Umemiya tersebut, Sakura pun terlihat kesal dan berkata kalau ia akan memenangkan pertarungannya sendiri. Mendengar perkataan Sakura tersebut, semua anak kelas 1 lainnya pun juga terlihat ingin mengatakan hal yang sama seperti yang Sakura katakan dan membuat Umemiya tersenyum melihat mereka. Lalu pertarungan pertama pun dimulai. Pertarungan pertama ini adalah pertarungan antara Sugishita melawan Yukinari Arima. Dan sebelum Sugishita naik ke arena, Sakura sempat menyemangati Sugishita terlebih dahulu dan berkata jangan sampai kalah. Mendengar hal itu, Suo pun langsung ngejek Sakura kalau ternyata Sakura adalah orang yang peduli juga sama temannya, yang membuat muka Sakura kembali menjadi merah. Lalu pertarungan pun dimulai. Arima mencoba mengalihkan perhatian Sugishita dengan memanggil langsung nama Umemiya. Saat perhatian Sugishita teralihkan, Arima pun langsung maju dan memukul dengan kuat wajah Sugishita. Tapi sayangnya pukulan Arima tersebut sama sekali tidak berdampak pada Sugishita. Malah tangan Arima langsung dipegang dengan kuat oleh Sugishita dan langsung membanting muka Arima dengan sangat kuat dan membuat Arima tidak bisa bergerak. Sugishita pun berhasil memenangkan pertarungan pertama tersebut yang membuat semua orang terdiam. Tapi Tomiyama malah kesenangan dan berkata kalau Sugishita adalah orang yang kuat dan ingin bertarung melawannya, tanpa memperdulikan anggotanya yang masih tergeletak di arena. Malah Tomiyama menyuruh anggotanya untuk menurunkan Arima dari arena dan melemparkannya keluar arena tepat di depan anak-anak Furin. Dan setelah itu pertarungan kedua pun segera dimulai, dan kali ini adalah pertarungan antara Suo melawan Minoru Kanuma. Dan sebelum naik ke atas arena, Suo pun berkata kepada Sakura kalau Suo menganggap Sakura adalah orang yang tidak memiliki otak saat Sakura berkata kalau ia mengincar posisi puncak di Furin. Tapi setelah mengenal Sakura, Suo pun mengakui kalau Sakura adalah orang yang kuat. Dan sebelum mulai bertarung, Sakura pun bertanya kepada Nirei tentang bagaimana kekuatan Suo. Tapi dalam buku catatan Nirei, kekuatan sebenarnya Suo masih belum diketahui. Yang ia ketahui adalah kalau Suo itu adalah orang yang kuat bahkan semenjak ia SMP. Selain itu, Hiragi juga menambahkan kalau ia tahu dengan nama Suo karena terkenal kuat. Tapi Hiragi pun tidak mengetahui bagaimana kekuatan Suo. Lalu di atas arena, Kanuma terlihat sangat kesal karena rekan seperjuangannya yaitu Arima telah dikalahkan dan menjadi bahan olok-olokan. Dengan penuh emosi, Kanuma pun segera menyerang. Tapi dengan mudah Suo menghindari serangan Kanuma tersebut. Dan tiba-tiba berada di belakang Kanuma yang membuat Kanuma kebingungan bagaimana Suo bisa menghindar dan tiba-tiba berada di belakangnya. Lalu Kanuma pun kembali menyerang Suo dan kali ini Kanuma yang terlempar. Lalu Kanuma pun mencoba untuk mengambil kaki Suo, tapi ternyata kembali malah Kanuma yang terlempar. Dalam pertarungan kali ini Suo sama sekali tidak mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Sampai Sakura pun berpikir bagaimana ia bisa membuat Suo mengeluarkan semua kekuatannya ketika bertarung. Tapi di atas arena, Kanuma hanya menjadi main-mainannya Suo. Melihat hal tersebut, semua anggota sisi Toren pun mengolok-olok Kanuma karena sama sekali tidak bisa bertarung dan hanya dijadikan mainan oleh Suo yang membuatnya menjadi down. Bahkan Tomiyama pun terlihat tertidur karena bosan dengan pertarungan satu arah tersebut. Melihat hal tersebut, Togame pun segera berkata kalau pertarungannya cukup sampai di situ dan menyuruh Kanuma untuk segera turun dan membuat Suo lah yang menjadi pemenangnya. Mendengar hal tersebut, Suo pun kemudian turun dan melewati Kanuma begitu saja. Lalu pertarungan ketiga pun segera dimulai. Sakura yang udah gak sabar untuk naik ke atas arena pun segera berdiri. Tapi sayangnya dari pihak sisi Toren bukan Togame, tapi malah Sako yang berdiri. Melihat Sako yang berdiri, lalu Hiragi pun ikut berdiri, yang membuat Sakura menjadi kesal. Tapi Hiragi berkata kalau Sakura harus bersabar karena lawan Sakura adalah wakil ketua sisi Toren. Selain itu, Togame juga sepertinya belum mau untuk naik ke atas arena.
Dan pertarungan antar dua petinggi geng pun akan segera dimulai, yaitu Hiragi, salah satu dari 4 Raja Bofurin, melawan Sako yang adalah top 5 orang terkuat sisi Toren. Sesampainya di atas arena, Hiragi pun berkata kepada Sako, lama tak bertemu. Dan ternyata Hiragi dan Sako dulunya adalah teman masa kecil. Tapi kali ini karena perbedaan pandangan, mereka pun berpisah. Dan saat pertarungan dimulai, Sako pun langsung maju menyerang Hiragi. Berbeda dari pertarungan sebelumnya yang hanya menjadi pertarungan satu arah, kali ini pertarungan mereka terlihat menjadi pertarungan yang sebenarnya. Meskipun Hiragi terlihat hanya berusaha untuk menangkis serangan-serangan Sako. Lalu Sako pun menjadi semakin serius dan kembali menyerang Hiragi dengan kekuatannya dan membuatnya berhasil menendang Hiragi dengan sangat kuat dan membuat Hiragi sampai terlempar dan terlihat seperti tidak bisa bergerak lagi. Melihat hal tersebut, Sako pun berkata kepada Hiragi kalau Hiragi kini telah menjadi semakin lemah dan itu karena Hiragi berteman dengan orang-orang lemah di Furin. Mendengar hal tersebut, Sakura pun tidak terima dan langsung meneriaki Hiragi untuk segera bangun. Lalu Umemiya pun berkata kalau Hiragi itu adalah salah satu dari 4 Raja Bofurin. Dan Umemiya sama sekali tidak salah menempatkan Hiragi di posisi itu karena tahu kalau Hiragi itu sangat kuat. Dan setelah mendengarkan perkataan Umemiya tersebut, tiba-tiba Hiragi sudah berdiri tepat di samping Sako sambil memegang bahu Sako, lalu berkata kalau tendangan Sako barusan sangat bagus, lalu kembali berkata kalau sudah lama ia tidak mendapatkan serangan yang seperti itu. Dan saat akan kembali memulai pertarungan, tiba-tiba kita bisa melihat flashback masa lalu yang ternyata Sako dan Hiragi sudah berteman semenjak mereka SD. Di mana Sako adalah anak yang sering dibully oleh teman-temannya karena iri dengan kecerdasan Sako. Dan saat itulah Hiragi datang menolong Sako. Hiragi dari dulu adalah orang yang kuat dan karena itu banyak orang-orang mengikuti Hiragi. Dan semenjak ditolong oleh Hiragi, Sako pun memutuskan untuk mengikuti Hiragi dan meminta Hiragi untuk mengajarinya cara bertarung. Tapi sayangnya saat-saat yang menyenangkan itu hilang saat Hiragi lulus SMP. Awalnya Sako juga akan mengikuti Hiragi ke SMA Furin dan berkata kepada Hiragi kalau Hiragi pasti akan menjadi pemimpin puncak di Furin. Tapi Hiragi malah berkata kepada Sako kalau sudah saatnya Sako untuk mengambil jalan yang baru dan berhenti mengikutinya. Karena tujuan Hiragi masuk ke SMA Furin bukan untuk merebut puncak, tapi untuk mengikuti Umemiya. Mendengar perkataan itu, Sako pun menjadi sangat kesal kepada Hiragi dan memendamnya dalam hati. Dan saat sedang bertarung, tiba-tiba Sako bertemu dengan Tomiyama dan Togame. Lalu mereka pun mengajak Sako untuk bergabung ke sisi Toren. Dan karena tahu kalau sisi Toren adalah musuh bebuyutan dari Furin, Sako pun menerima tawaran tersebut agar suatu hari nanti bisa bertarung melawan Hiragi. Lalu mereka pun kembali memulai pertarungan mereka. Pertarungan yang sangat sengit. Tapi anehnya lama-kelamaan Togame pun merasa kalau kali ini malah Sako yang mulai tertekan. Dan lama-kelamaan serangan Hiragi pun berhasil mengenai Sako dan membuat Sako sampai mengeluarkan darah. Lalu Hiragi pun meminta maaf kepada Sako karena tidak bisa menjadi seperti yang diharapkan Sako. Mendengar hal tersebut, Sako pun menjadi semakin marah. Tapi karena sudah tidak memiliki kekuatan lagi, pada serangan terakhir Hiragi pun berhasil memukul perut Sako dengan sangat keras dan membuat Sako pingsan dan tidak bisa bertarung lagi. Dan sayangnya, yang sebenarnya diinginkan oleh Sako itu bukanlah Hiragi yang harus menjadi pemimpin puncak. Tapi Sako ingin terus berada di belakang Hiragi meskipun bukan Hiragi pemimpinnya. Tapi sayangnya karena salah menangkap arti dari perkataan Hiragi saat kelulusan Hiragi di SMP, Sako pun menjadi menyimpan dendam kepadanya. Melihat kekalahan berikutnya dari anggotanya, Togame langsung berteriak ke anggotanya untuk segera menyingkirkan Sako dari atas arena. Tapi Hiragi dengan cepat menggendong Sako dan menurunkannya dari atas arena. Dan setelah Hiragi menurunkan Sako, Togame pun datang mendekati mereka hendak mengambil jaket sisi Toren yang dikenakan oleh Sako. Karena Sako telah kalah dan tidak sesuai dengan moto sisi Toren lagi. Tapi Hiragi langsung menahan tangan Togame dan berkata agar mengurus urusan itu nanti setelah mengetahui siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Setelah itu Tomiyama pun segera mendatangi Togame menyuruhnya untuk segera memulai gilirannya. Mendengar perintah dari Tomiyama, Togame pun naik ke atas arena untuk bertarung melawan Sakura. Mereka pun mulai memasang kuda-kuda dan Sakura dengan cepat berinisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Tapi sayangnya serangan Sakura tersebut berhasil dihindari.
dan Togame dengan cepat segera menyerang balik Sakura dan membantingnya. Tapi untungnya sebelum serangan Togame berikutnya datang, Sakura berhasil terlebih dahulu terlepas dari cengkraman Togame. Dan setelah itu Togame pun kembali menyerang Sakura, di mana Sakura terlihat hanya bisa bertahan dari serangan tersebut. Tapi meskipun terlihat seperti itu, Sakura tiba-tiba berhasil menyerang Togame dengan menendang tepat di bagian kepalanya. Tapi sayangnya Togame sepertinya bisa menahan serangan Sakura tersebut dan langsung menarik kaki Sakura dan kembali membantingnya. Lalu dengan sepatu kayu yang digunakannya, Togame pun segera mencoba menginjak kepala Sakura. Tapi untungnya Sakura berhasil menghindari serangan fatal tersebut. Dan setelah berhasil untuk menghindari tendangan Togame, Sakura pun berhasil lepas dari serangan tersebut dan berusaha untuk menerjang Togame. Tapi sayangnya Togame berhasil menahannya dan segera membanting muka Sakura ke lantai yang membuat darah keluar dari hidung Sakura. Sakura yang terlihat lemas pun segera diangkat oleh Togame dan berkata kepada Sakura kalau orang yang sebenarnya lemah itu adalah Sakura. Sakura berani mengatakan kalau Togame lemah saat pertemuan pertama mereka hanyalah karena Sakura berada di lingkungan di mana ada banyak orang-orang kuat bersamanya. Mendengar hal tersebut, Sakura pun menjadi marah, karena sejak kecil, Sakura adalah orang yang selalu dijauhi orang-orang dan gak pernah memiliki kumpulan teman-teman yang kuat. Lalu Sakura pun berhasil melepaskan diri dari tangan Togame dan segera menyerang Togame yang membuat Togame hanya bisa bertahan dari serangan Sakura. Hingga akhirnya untuk kedua kalinya Sakura berhasil menendang kepala Togame dan membuat Togame juga ikut mengeluarkan darah. Dan setelah itu pertarungan pun semakin sengit di mana mereka saling berbalas serangan demi serangan. Tapi sayangnya saat Sakura berusaha untuk bangun, Togame pun segera datang dan segera menginjak kepala Sakura dengan sandal kayunya dan dengan sangat keras membuat Sakura kembali mengeluarkan darah dari hidungnya. Tapi untungnya Sakura masih bisa sadar dan berkata kalau ia tidak akan kalah dengan geng yang menyatakan kalau kekuatan adalah segalanya. Geng yang hanya bisa membuli, mengejar-ngejar anak SMP, dan menyerang orang yang sudah terjatuh. Mendengar hal tersebut, Togame pun terlihat semakin emosi dan menginjak dengan keras kepala Sakura untuk kedua kalinya. Tapi anehnya kali ini, Togame sengaja tidak mengenai kepala Sakura. Lalu Togame pun meminta waktu sebentar dan meninggalkan arena untuk mendatangi Kanuma dan Arima. Di mana ternyata kejadian yang terjadi kemarin, Kanuma dan Arima telah membuli anak SMP dari Furin yang tidak sengaja masuk ke area mereka, lalu menghajar Kanuma dan Arima hingga mereka pingsan. Dan setelah itu Togame pun kembali naik ke arena dan mengajak Sakura untuk kembali memulai pertarungan mereka. Dan setelah mereka memulai kembali pertarungan mereka, kita pun diperlihatkan kisah masa lalu Togame saat festival musim panas, di mana saat itu Togame sedang dikeroyok dan bertarung dengan anak-anak sisi Toren dan berhasil mengalahkan mereka semua. Melihat kekuatan Togame tersebut, Tomiyama pun mengajak Togame untuk bergabung dengan sisi Toren. Tanpa mempedulikan respon Togame, Tomiyama pun segera mengajaknya ke markas sisi Toren. Pada saat itu Tomiyama adalah orang yang selalu ceria dan penuh dengan semangat. Tomiyama berkata kepada Togame kalau ia sangat ingin menjadi orang terkuat di sisi Toren dan menjadi pemimpin puncak di sisi Toren. Melihat semangat Tomiyama tersebut, Togame hanya bisa berkata ya dan akan berusaha membantunya. Karena menurut Togame, jika sisi Toren dipegang oleh Tomiyama, Togame merasa kalau sisi Toren akan berubah menjadi lebih baik. Dan pada suatu hari, Tomiyama dan Togame pun berhasil mengalahkan suatu geng hanya dengan mereka berdua saja, dan membuat nama mereka berdua terkenal. Dan pada suatu hari, Togame yang sedang mencari Tomiyama pun pergi keluar dan melihat Tomiyama dengan tatapan yang kosong sedang termenung di atas atap, di mana saat ini Tomiyama telah berhasil menjadi pemimpin puncak sisi Toren. Lalu berkata kepada Togame kalau kini ia telah merasa bosan. Tomiyama mengira kalau berada di puncak, maka ia akan merasakan kebebasan, tapi yang ia rasakan kini adalah kebosanan. Oleh karena itu, Tomiyama pun berkata kalau ia ingin menjadikan semua anggota sisi Toren menjadi sekuat dirinya. Dan saat sedang berbicara, tiba-tiba anak-anak sisi Toren pun datang kembali ke markas sisi Toren sambil meminta tolong karena mereka telah dihajar oleh geng yang pernah dikalahkan oleh Tomiyama dan Togame. Tapi tiba-tiba Tomiyama malah menendang anggotanya tersebut dan berkata kalau mereka tidak pantas berada di sisi Toren karena telah kalah dan mengambil jaket sisi Toren dari mereka, yang membuat Togame terkejut dengan apa yang barusan dilakukan oleh Tomiyama. Togame pun sempat bertanya kepada Tomiyama,
Tapi karena Tomiyama adalah pemimpin sisi Toren, ia pun menjadi bebas untuk membawa sisi Toren dengan caranya. Togame pun dengan lembut sempat mencoba untuk menjelaskan kalau itu adalah sesuatu yang salah. Tapi Tomiyama berkata kalau sisi Toren adalah kumpulan orang-orang kuat. Dan siapa yang tidak menerima aturan baru tersebut, silahkan maju berhadapan dengan Tomiyama. Mendengar hal itu, karena tidak ingin sisi Toren hancur, Togame pun berinisiatif mendekati Tomiyama dan berkata kalau itu yang diinginkan oleh Tomiyama, maka ia akan membantunya. Tapi Togame berkata kepada Tomiyama, biar ia saja yang harus menghajar orang-orang lemah di sisi Toren, sedangkan Tomiyama tetaplah menjadi Tomiyama yang biasanya. Tomiyama yang penuh dengan senyum dan semangat. Dan semenjak hari itu, Togame pun menjadikan dirinya orang yang patut dibenci oleh semua orang agar Tomiyama bisa terus memimpin sisi Toren. Lalu pertarungan Togame dan Sakura pun kembali dimulai. Tapi anehnya serangan Togame kali ini sama sekali tidak ada keseriusan di dalamnya. Bahkan serangan Sakura sama sekali tidak dihindari oleh Togame yang membuat Sakura menjadi semakin marah apa maksud dari Togame. Tapi Togame sendiri pun kini berada dalam posisi yang bingung. Ia seperti sedang bingung dengan apa tujuannya berada di sisi Toren dengan mengorbankan semua yang ia punya selama ini. Tapi Sakura yang semakin marah dengan kelakuan Togame tersebut pun langsung menyerang Togame dengan membabi buta untuk segera memaksa Togame kembali bertarung dengan serius. Lalu Sakura pun berkata kepada Togame kalau Togame adalah orang yang kuat dan karena itu ia sangat ingin bertarung melawan Togame. Karena prinsip Sakura adalah ia akan serius bertarung melawan orang-orang yang dianggapnya kuat meskipun orang itu adalah penyelamat hidupnya sendiri. Mendengar perkataan Sakura tersebut, tiba-tiba sebuah tendangan pun menyadarkannya dan membuat Togame kini kembali bertarung dengan serius. Melihat kalau Togame kini telah kembali serius, Sakura pun terlihat kembali bersemangat. Lalu Togame pun melepaskan sendal kayu yang sebenarnya telah dipasangnya besi agar bisa menghancurkan lawannya dengan mudah. Lalu melepas ikat rambut dan berkata kepada Sakura untuk bertarung dengan serius. Dan setelah itu mereka pun kembali bertarung, saling bertukar serangan satu sama lain seperti yang sebelumnya. Tapi bedanya kali ini mereka terlihat sangat menikmati pertarungan mereka. Terlihat bagaimana mereka berdua bisa bertarung sambil tersenyum menikmatinya. Hingga akhirnya saat mereka berdua sama-sama menyerang, mereka berdua pun sama-sama terjatuh di arena. Tapi anehnya Togame malah tertawa karena sudah lama tidak merasakan pertarungan yang seseru ini. Lalu Togame pun bangun dan berkata kepada Sakura untuk segera menyelesaikan pertarungan mereka tersebut. Lalu mereka berdua pun bangun dan berdiri untuk melakukan serangan terakhir mereka. Dan saat mereka akan saling memukul satu sama lain, tiba-tiba Togame teringat dengan masa lalunya, di mana ia kini sangat menyesal karena tidak menentang keputusan Tomiyama dahulu. Dan karena itu Togame pun merasa kalau Sakura adalah orang yang akan bertambah menjadi semakin kuat di masa depan. Lalu memutuskan untuk melepaskan genggamannya di pukulan terakhirnya tersebut dan membiarkan dirinya terkena serangan Sakura. Dan setelah itu Togame pun berkata kalau ia sudah tidak bisa bertarung lagi lalu menyerah. Mengetahui kalau di serangan terakhir tadi Togame sengaja mengalah, Sakura pun kembali menjadi marah kepada Togame. Tapi tiba-tiba Tomiyama segera naik ke atas arena dan langsung memanggil-manggil nama Umemiya. Tapi Togame pun lalu bangun dan berkata kepada Tomiyama agar menyudahi pertarungan ini. Tapi tiba-tiba Tomiyama langsung menendang Togame dan membuat Togame terlempar. Melihat hal tersebut di depan matanya, Sakura pun menjadi sangat emosi dan langsung ingin memukul Tomiyama. Tapi untungnya pukulan Sakura tersebut berhasil ditahan oleh Umemiya dan berkata kepada Sakura agar menyerahkan hal ini kepadanya. Dan setelah itu pertarungan terakhir antara pemimpin pun akan segera dimulai. Tapi sebelum itu Umemiya pun bertanya kepada Tomiyama apa Tomiyama merasakan sesuatu dari pertarungan antara Sakura dan Togame barusan. Tapi Tomiyama berkata kalau ia sama sekali tidak merasakan apapun dari pertarungan tersebut. Tomiyama malah protes kepada Umemiya dan berkata kalau Furin curang mempunyai orang-orang kuat di dalamnya, sedangkan anggota sisi Toren semuanya hanyalah kumpulan sampah. Dan setelah itu Tomiyama pun segera menyerang Umemiya dengan gerakannya yang sangat lincah dan susah untuk ditebak, yang membuat Umemiya hanya bisa bertahan dari serangan Tomiyama. Lalu Umemiya pun tiba-tiba mengeluarkan auranya dan mencoba untuk menyerang Tomiyama. Tapi dengan cepat Tomiyama berhasil menghindarinya.
Tapi meskipun Tomiyama berhasil menghindari pukulan Umemiya tersebut, tiba-tiba hidung Tomiyama mengeluarkan darah yang sangat banyak. Dan setelah itu pertarungan dari dua orang terkuat dari geng mereka masing-masing, di mana mereka berdua saling bertukar pukulan satu sama lain. Dan setelah berhasil memukul Umemiya, tiba-tiba Tomiyama pun menyingkir ke pinggir arena dan merasa kalau ada sesuatu yang aneh. Lalu ia pun berkata, "Seharusnya tinjuku berhasil mengenaimu." Tapi Umemiya berkata kalau alasannya adalah karena tinjumu itu lemah, karena tidak mengandung apapun di dalamnya. Tapi Tomiyama masih tidak mengerti maksud dari Umemiya dan kembali melanjutkan pertarungan. Tapi selincah apapun Tomiyama dan seberapa banyak pun pukulannya mengenai Umemiya, itu semua sama sekali tidak membuat Umemiya tergoyahkan. Bahkan malah Tomiyama yang berhasil dipukul oleh Umemiya dengan sangat keras hingga membuat Tomiyama kembali mengeluarkan darah. Tapi setelah itu, setelah mengingat kembali ke masa lalu dan berusaha untuk menolak semuanya, Tomiyama pun tiba-tiba berubah menjadi sangat liar, lalu memukul Umemiya dengan membabi buta sampai membuat semua orang khawatir dengan Umemiya. Tapi tampaknya Umemiya sengaja untuk tidak melawannya. Bahkan Tomiyama sampai menggigit leher Umemiya. Tapi setelah itu Umemiya pun memeluk Tomiyama dan berkata kalau Tomiyama sebenarnya sudah menemukan jawabannya. Dan setelah itu Umemiya pun mengingatkan Tomiyama kisah masa lalu mereka saat Purin sedang melawan Sisi Toren yang ternyata hanya karena kesalahpahaman. Tapi pada saat itu Umemiya berkata kalau Tomiyama sangat bersinar dan terlihat sangat bebas. Lalu Umemiya pun bertanya di manakah sosok Tomiyama yang dulu itu berada. Dan setelah itu Umemiya pun membenturkan kepalanya ke kepala Tomiyama sambil berkata kepada Tomiyama untuk mengingatnya kembali. Ingatan masa-masa di mana Tomiyama sangat bersinar dan penuh dengan semangat. Dan setelah Tomiyama sadar, ia langsung melihat wajah Togame yang dari tadi menunggunya sadar. Dan setelah itu Tomiyama pun berkata kalau barusan ia telah bermimpi melihat masa lalu mereka, di mana mereka semua terlihat sedang bersenang-senang bersama. Dan setelah itu Tomiyama pun akhirnya sadar kalau apa yang dilakukannya selama ini adalah sebuah kesalahan. Lalu meminta maaf kepada Togame yang telah berjuang sangat keras untuk mempertahankan Sisi Toren, menanggung semua beban di pundaknya sendirian oleh karena keegoisan Tomiyama. Tapi setelah itu Tomiyama pun berkata kalau sekarang ia sudah tidak apa-apa, dan kini mata Tomiyama tidak terlihat kosong lagi dan sudah terlihat seperti dulu lagi. Lalu ia pun bangun dan menghampiri Umemiya, lalu tiba-tiba melepaskan jaketnya dan menyerahkannya kepada Umemiya sambil berkata kalau dirinya telah kalah dari Umemiya. Lalu ia akan keluar dari Sisi Toren dan menyerahkan Sisi Toren ke tangan Umemiya. Tapi Umemiya langsung berkata kalau ia tidak mau. Umemiya berkata kalau ia sama sekali tidak punya niat untuk mengambil alih Sisi Toren. Tomiyama lah yang secara egois menetapkan peraturan untuk mempertaruhkan geng. Melihat jawaban Umemiya itu, Tomiyama pun tertawa sangat lepas. Lalu karena pertarungan sudah selesai, Umemiya pun membubarkan pertarungan tersebut dan menyuruh semua orang untuk bubar. Dan setelah pertarungan tersebut berakhir, Umemiya pun mengajak Tomiyama dan Togame untuk makan bersama. Dan saat sedang makan bersama tersebut, Togame dan Tomiyama tiba-tiba meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi. Mendengar permintaan maaf mereka yang tulus, Umemiya pun meminta Sakura untuk memberikan keputusan untuk permintaan maaf mereka. Terkejut dengan permintaan Umemiya tersebut, sambil malu dan kesal dengan muka merahnya, Sakura pun berkata agar mereka harus menjadi orang-orang yang keren dan tidak akan melakukan tindakan culun seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Lalu Togame dan Tomiyama pun menjawab kalau mereka berjanji. Dan setelah itu Tomiyama yang masih penasaran pun bertanya kepada Umemiya, kenapa Umemiya bisa bersenang-senang meskipun ia berada di puncak. Lalu Umemiya pun menjawab karena ia sangat suka makan, tapi bukan karena makanannya. Ia sangat senang ketika makan bersama dengan teman-teman seperti yang sedang mereka lakukan saat ini. Bisa mengobrol bareng dan menertawakan hal-hal yang konyol bersama. Tapi itu semua bukan karena Umemiya berada di puncak. Ia bisa melakukan hal itu bahkan jika ia tidak berada di puncak. Mendengar jawaban Umemiya tersebut, Tomiyama pun mulai menyadari kalau ternyata dirinya pernah merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan Umemiya ketika ia masih berada di posisi bawah. Tapi karena pandangannya yang salah ketika mengejar puncak, Tomiyama pun secara tidak sadar meninggalkan kesenangannya yang sebenarnya telah ia miliki.
Dan setelah itu, Tomiyama kembali bertanya kepada Umemiya, kalau begitu kenapa Umemiya mau berada di puncak? Umemiya pun menjawab kalau itu semua bukanlah karena ia mau, tapi karena diberikan kesempatan untuk berada di puncak. Umemiya pun menjelaskan kalau untuk mencapai puncak, ia tidak bisa mencapai seorang diri. Mendengar hal tersebut, Sakura pun langsung tercengang karena menurut Sakura, orang yang kuat yang berada di puncak bisa mencapai puncak hanya oleh karena kekuatannya sendiri. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Umemiya, ternyata pandangannya selama ini salah. Lalu Umemiya pun melanjutkan penjelasannya. Kalau saat ini tujuannya bukanlah menjadi tujuannya lagi, tapi menjadi tujuan bersama. Dan saat Umemiya berpikir apa yang bisa ia buat untuk kota ini, Umemiya pun berpikir kalau hanya berada di puncaklah ia bisa melakukan lebih banyak untuk kota ini. Dan setelah makan-makan bersama, mereka pun berpisah dan kembali ke Furin. Lalu keesokan harinya saat masuk ke dalam kelas, Sakura pun langsung disambut oleh teman-teman sekelasnya yang penasaran cerita pertarungan mereka kemarin melawan Sisi Toren. Lalu tiba-tiba ada seseorang dari dalam kelas yang bernama Taiga Sugeura yang juga penasaran dengan cerita Sakura. Jadi Sugeura pun mengajak Sakura untuk bertemu di tempat makan favoritnya Sugeura selepas pulang sekolah bersama Nire dan Suo. Lalu setelah pulang sekolah, mereka pun bertemu di tempat makan favorit Sugeura. Dan saat mereka sedang memesan makanan, tiba-tiba salah seorang teman sekelas mereka yang bernama Mitsuki Kiryu datang bersama dengan seorang gadis yang digandengnya. Tapi setelah menyapa, ia pun mengajak gadis yang digandengnya tersebut untuk duduk di meja makan lain berbeda dengan kelompok Sakura. Lalu karena penasaran dengan Kiryu, Sakura pun bertanya kepada Nire tentang kekuatan Kiryu. Tapi setelah didengar oleh Sugeura, dengan suara kerasnya ia pun meminta Kiryu untuk duduk bersama dengan mereka. Tapi Kiryu menolak. Melihat ajakannya telah ditolak, Sugeura pun mendatangi meja Kiryu dengan suara kerasnya dan membuat gadis yang bersama dengan Kiryu menjadi ketakutan. Tapi Kiryu langsung dengan serius menjelaskan kepada Sugeura kalau apa yang telah ia lakukan itu telah membuat orang-orang di sekitarnya menjadi ketakutan dan menjadi tidak nyaman. Mendengar hal itu, Sugeura pun meminta maaf kepada gadis itu. Tapi Kiryu segera mengajak gadis tersebut pergi ke tempat lain. Dan setelah Kiryu meninggalkan tempat makan tersebut, tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar. Penasaran apa yang terjadi, Sugeura pun langsung pergi memeriksanya. Dan ternyata Kiryu sedang dicegat oleh para berandal. Yang ternyata saat sedang berjalan-jalan, Kiryu melihat gadis yang bersamanya saat ini sedang dipaksa oleh seseorang dari berandalan tersebut. Dan setelah menghajarnya, Kiryu pun kabur membawa gadis itu bersamanya. Dan ternyata orang tersebut malah mendatangi Kiryu bersama dengan berandalan lain. Mendengar hal tersebut, Sugeura pun menjadi terkesan kepada Kiryu dan malah mengabaikan para berandal yang sudah siap di hadapan mereka. Dan karena keasikan mengobrol dengan Kiryu, tiba-tiba seorang berandal pun menyerang mereka. Tapi tiba-tiba dari dalam tempat makan tersebut, Sakura keluar dengan tendangan terbangnya menendang berandalan tersebut. Lalu pertarungan antara Sakura, Kiryu, dan Sugeura melawan para berandalan tersebut pun dimulai. Tapi karena sangat lemah, mereka bertiga pun mampu mengalahkan para berandalan tersebut dengan mudah. Dan setelah berhasil mengalahkan mereka, Sugeura pun berkata kepada Sakura untuk mengatakan moto Bofurin. Tapi setelah diingatkan oleh Nire kalau Sakura berasal dari luar kota dan mungkin Sakura belum tahu, jadi Sugeura lah yang menggantikannya dan meminta Sakura untuk mengingat baik-baik moto Bofurin. Dan setelah berhasil mengusir para berandalan tersebut, Kiryu pun jadi kaget kalau ternyata Sakura sangat kuat. Mendengar hal tersebut, Sugeura pun berkata kepada Kiryu kalau Sakura mengincar puncak di Purin. Dan setelah mendengar hal tersebut, Kiryu pun bersyukur mengetahuinya sebelum pemilihan ketua kelas berlangsung. Lalu Kiryu pun meminta kontak Sakura dan menyimpannya dalam ponselnya. Lalu hari berikutnya, Sakura yang masih kebingungan tentang ketua kelas pun tiba di kelas dan langsung bertanya kepada Nire apa yang dimaksud dengan pemilihan ketua kelas. Tapi Suo berkata kalau mereka akan segera mengetahui saat tiba-tiba siswa kelas 2 masuk ke dalam kelas mereka dan meminta mereka untuk segera memilih ketua kelas yang akan menjadi pemimpin dan bertanggung jawab atas kelas mereka. Tapi tiba-tiba Suo pun mengangkat tangannya
tapi bukan untuk mengajukan dirinya, tapi malah menunjuk Sakura dan menyarankan Sakura untuk menjadi ketua kelas mereka. Lalu setelah semua orang dalam kelas setuju kalau Sakura yang akan menjadi ketua kelas mereka, Suo pun berkata kalau ia akan menjadi wakil ketua untuk membantu Sakura bersama dengan Mirei. Teman-teman Sakura juga berkata kalau Sakura tidak akan bekerja sendiri. Mereka semua akan membantu Sakura. Tapi Sakura yang bingung harus berbuat apa sebagai ketua kelas pun diberi saran untuk melihat bagaimana Ren Kaji, ketua kelas 2, dan memperhatikannya dengan baik-baik saat berpatroli sepulang sekolah. Lalu sepulang sekolah, Sakura, Nirei, dan So pun ikut berpatroli bersama dengan kelas 2 sambil memperhatikan bagaimana sosok ketua kelas itu melalui Kaji. Dan tiba-tiba ada seorang nenek yang meminta bantuan Kaji untuk menemukan kucingnya yang hilang. Dan setelah itu Kaji pun langsung menyuruh Yuto Kusumi untuk menyebarkan informasi. Dan tak lama kemudian, kucing tersebut pun muncul dan dikejar oleh Sakura yang bergerak sangat lincah. Tapi saat-saat terakhir, saat kucing tersebut melompat ke sungai, Sakura hanya bisa berhenti dan melihatnya. Tapi tiba-tiba Kaji muncul dan melompat ke sungai itu menyelamatkan kucing tersebut. Lalu Takeshi Enomoto langsung mengumpulkan teman-temannya dan membagikan tugas ke masing-masing mereka. Dan setelah melihat kejadian tersebut, Sakura pun mendatangi Kaji yang sedang mengeringkan badannya, lalu berkata kepada Kaji, apa tujuan Kaji menjadi pemimpin kelas 2. Mendengar hal tersebut, Kaji hanya menjawab tidak ada. Kaji juga berkata kalau bukan ia yang mau menjadi ketua kelas, tapi teman-temannya lah yang mempercayakan posisi itu kepadanya. Mendengar hal tersebut, Sakura pun mengetahui kalau ternyata Kaji juga sama seperti dirinya. Tapi setelah itu Sakura pun berkata, lalu kalau begitu, bukankah tidak ada gunanya menjadi ketua kelas? Mendengar hal itu, Kaji pun terlihat kesal. Tapi Kaji langsung mengambil permennya dan memakannya. Lalu berkata, kalau ia bukanlah Enomoto yang bisa mengumpulkan orang. Dan ia juga bukanlah Kusumi yang pandai berkomunikasi. Karena itu aku selalu mengandalkan mereka. Tapi mereka juga selalu mengandalkanku. Dan untuk memenuhi harapan itu, aku akan melakukan apapun yang ku bisa. Dan setelah itu Sakura pun menyadari kalau tujuan Kaji menjadi ketua kelas adalah untuk bisa memenuhi harapan teman-temannya. Lalu keesokan harinya, atas saran dari Kotoha, Sakura pun bertanya kepada Nirei untuk membantunya mengenali nama-nama teman sekelasnya. Tapi saat sedang mengingat nama teman-teman sekelasnya, Nirei pun sadar kalau salah seorang teman sekelas mereka yang bernama Masaki Anzai terlihat terluka seperti habis melakukan pertarungan. Tapi tiba-tiba Umemiya pun memanggil seluruh ketua kelas dan wakil ketua kelas untuk berkumpul di atap sekolah dari pengeras suara. Dan setibanya di atas, Sakura pun semakin terlihat panik karena harus mengingat semua nama teman sekelasnya, ditambah dengan para ketua kelas dari masing-masing kelas dan angkatan. Tapi tiba-tiba Nirei berkata kepada Sakura, kalau Sakura tidak perlu khawatir tentang itu, karena Nirei akan memberitahu Sakura nama orang-orang yang ingin Sakura ketahui. Setelah mendengar hal itu, Suo pun juga berkata kalau masalah negosiasi, Sakura bisa mengandalkan Suo. Mendengar para wakilnya yang terlihat begitu siap, Sakura pun terlihat membelakangi mereka dan berkata kepada mereka kalau ia akan mengandalkan mereka. Lalu menyebut nama mereka berdua, di mana ini merupakan panggilan nama pertama yang Sakura ucapkan dan membuat Nirei dan Suo terlihat senang. Dan setelah itu tiba-tiba Umemiya pun tiba dan membuat semua orang langsung mengambil posisi siap, karena selain Umemiya, di belakangnya juga ada 4 Raja Bofurin beserta dengan asisten mereka. Dan ternyata pertemuan itu adalah pertemuan untuk saling mengenal dengan yang lain, termasuk mengenal rekan-rekan baru mereka dari kelas 1. Lalu setelah para ketua kelas dan wakil ketua kelas berkumpul, sepulang sekolah, Sakura dan teman-temannya bertemu dengan orang-orang aneh yang menggunakan seragam dengan tudung menutupi muka mereka. Dan mereka dikenal sebagai geng berbahaya bernama Kill, yang sepertinya sedang mencari seorang siswa Purin. Dan ternyata orang yang sedang dicari oleh geng Kill tersebut adalah Anzai. Lalu keesokan harinya, saat sedang berada di dalam kelas, tiba-tiba ada seorang siswa Furin dari kelas 1-4 datang ke kelas 1-1 untuk mengantarkan sebuah amplop kepada Anzai. Dan setelah melihat isi surat tersebut, tiba-tiba Anzai pun segera berlari keluar. Melihat Anzai yang panik keluar kelas, Sakura pun dengan cepat mengejarnya. Dan setelah berhasil mengejarnya, Sakura pun segera mengambil amplop tersebut
dan melihat isinya yang adalah sebuah foto dari teman masa kecil Anzai yang terlihat babak belur karena dihajar oleh anggota geng mereka sendiri. Melihat hal itu, Sakura pun meminta Anzai untuk menceritakan semuanya, di mana Anzai ingin pergi ke tempat yang dijanjikan yang berada dalam foto tersebut untuk menyelamatkan teman masa kecilnya itu yang bernama Nagato dari geng berbahaya tersebut. Dan setelah itu, Sakura pun langsung mengajak Anzai untuk segera pergi ke sana. Tapi Anzai tidak mau melibatkan teman sekelasnya, apalagi Furin. Karena Furin adalah geng penjaga kota. Dan karena ini adalah masalah pribadinya sendiri, makanya Anzai tidak mau melibatkan siapapun dalam masalahnya ini. Tapi tiba-tiba Kiryu datang setelah diam-diam mendengar cerita Anzai bersama dengan semua teman sekelas mereka. Dan berkata kalau mereka datang bukan memakai nama Furin, tapi datang karena ingin membantu teman mereka yang sedang dalam kesulitan. Melihat teman-temannya tersebut, mata Anzai pun berkaca-kaca. Lalu dengan dipimpin oleh Sakura sebagai ketua kelas, mereka semua pun pergi ke tempat perjanjian untuk menyeret Nagato keluar dari geng tersebut. Cerita yang cukup menarik. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai menit ini. Nantikan video-video berikutnya dari Animin.